Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maidel Rahmah dengan NIM 2407134978. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Maidel Rahmah, dan rekan saya. Ada Fatur Rizky dengan NIM 2407126748. Dan saya Naila Purota ini dengan NIM 2407112353. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah perancangan geometrik jalan, klasifikasi jalan di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Sebelum kita mengklasifikasikan jalan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dan peran jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan untuk lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berikut adalah peran jalan, yaitu sebagai bagian prasarana transportasi. Dan kedua, sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Dan yang ketiga, merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan. Di sini adalah bagan alir dari klasifikasi jalan yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, klasifikasi jalan berdasarkan peruntukannya. Jalan terbagi atas dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Yang pertama adalah jalan umum. Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol. Dan yang kedua adalah jalan khusus, jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi khusus untuk perorangan atau masyarakat tertentu, atau badan usaha atau instansi yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta maupun perorangan. Berikutnya adalah pengklasifikasian jalan berdasarkan sistemnya. Jalan terbagi dua, yaitu jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Yang pertama, jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan penghubung simpul dengan peran melayani distribusi barang dan jasa untuk semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jalan distribusi berwujud pusat-pusat kegiatan. Dan yang kedua adalah jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan dalam simpul dengan peran melayani distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Dan yang ketiga adalah pengklasifikasian jalan berdasarkan fungsinya, yaitu terbagi atas 4, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang pertama adalah jalan arteri. Jalan arteri dalam sistem primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Dan yang kedua ada jalan kolektor. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan jenis perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Dan yang ketiga ada jalan lokal. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak pendek dan kecepatan rata-rata rendah. Berikutnya adalah pengklasifikasian jalan berdasarkan statusnya. Di sini ada 5 status jalan. Yang pertama, jalan nasional. Jalan nasional adalah jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua adalah jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Yang ketiga adalah jalan kabupaten, yaitu jalan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Yang keempat ada jalan kota, yaitu jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dan berada dalam jaringan jalan dalam kota. Yang kelima ada jalan desa, yaitu jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, terdiri dari jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer, yang tidak termasuk jalan kabupaten, berada di kawasan pedesaan dan menghubungkan kawasan atau antar permukiman di dalam desa. Status jalan tersendiri didapat melalui surat keputusan yang diterbitkan pada setiap jalan yang ada. Berikutnya adalah klasifikasi jalan berdasarkan kelasnya.
berdasarkan kelasnya, jalan terbagi atas dua. Yang pertama, penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Pembagian kelas jalan berdasarkan LLAJ diantaranya ada jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, dan jalan khusus. Yang kedua adalah spesifikasi penyediaan prasarana jalan atau SPPJ. Pembagian jalan berdasarkan SPPJ ini diantaranya adalah jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Nah, pada kesempatan kali ini kami telah mengklasifikasikan jalan di Kecamatan Bina Widya. Kami mengambil 15 sampel jalan berdasarkan peta Kecamatan Bina Widya yang meliputi Kelurahan Bina Widya, Delima, Simpang Baru, Sungai Sibam, dan Tabek Gadang. Untuk penjabaran lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Naila Kurotaini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, pertama yaitu Jalan HR Subrantas. Menurut peruntukannya, Jalan HR Subrantas termasuk jalan umum. Lalu menurut sistem, jalan ini termasuk ke dalam jalan primer, dan menurut fungsi, jalan ini termasuk ke dalam jalan arteri. Menurut status, Jalan HR Subrantas termasuk jalan provinsi. Dan menurut kelas SPPJ, jalan ini dengan tipe 4/2T yang terbagi menunjukkan bahwa jalan ini termasuk kelas jalan raya. Lalu menurut kelas LLAJ, jalan ini termasuk ke dalam jalan kelas 1. Hal ini bisa kita lihat melalui SK Gubernur Riau, SK Menteri Pekerjaan Umum, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. Selanjutnya Jalan Air Hitam. Menurut peruntukan, Jalan Air Hitam termasuk ke dalam jalan umum sebagai akses perjalanan antar wilayah bagi masyarakat. Dan menurut sistem, Jalan Air Hitam ini ialah sistem jaringan jalan primer. Dan menurut fungsi, Jalan Air Hitam termasuk ke dalam jalan arteri sebagai jalan utamanya. Lalu menurut status, Jalan Air Hitam termasuk ke dalam jaringan jalan provinsi. Menurut kelas SPPJ, Jalan Air Hitam ini termasuk ke dalam kelas SPPJ Jalan Raya karena dia merupakan tipe jalan 4/2 terbagi, 4 lajur dan 2 jalur. Dan menurut kelas LLAJ, Jalan Air Hitam termasuk ke dalam jalan kelas 1 yang diperbolehkan untuk dilalui truk-truk bermuatan besar. Hal ini terlampir kembali ke dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu menurut keputusan Gubernur Riau dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023. Selanjutnya Jalan Srikandi. Jalan Srikandi menurut peruntukannya ialah jalan umum. Menurut sistem, jalan ini termasuk ke dalam jalan sekunder. Kami mendapatkan Jalan Srikandi merupakan jalan sekunder melalui survei-survei yang telah kami lakukan sebelumnya. Dan menurut fungsi, karena tipe pada Jalan Srikandi yaitu 2/2 TT, yaitu 2 lajur dengan 2 jalur tidak terbagi dan lebar jalur sebesar 6 meter, menunjukkan bahwa jalan ini termasuk jalan lokal. Menurut statusnya, Jalan Srikandi ini termasuk jalan kota. Menurut kelas SPPJ, menunjukkan bahwa jalan ini termasuk jalan sedang. Menurut kelas LLAJ, menunjukkan bahwa jalan ini termasuk jalan kelas 2. Hal ini terlampir kembali menurut surat Keputusan Wali Kota Nomor 202 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. Selanjutnya Jalan Lobak. Jalan Lobak termasuk ke dalam jalan umum, diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai jalur pergerakan antar wilayah. Dan menurut sistem, Jalan Lobak berperan dalam menghubungkan kawasan dan mendukung pergerakan antar kawasan dalam jaringan jalan sekunder. Menurut fungsi, karena tipe pada lobaknya itu 2/2 tidak terbagi, 2 lajur dan 2 jalur, dan lebar jalurnya sebesar 6 meter, menunjukkan bahwa jalan ini termasuk jalan lokal. Menurut status, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 202 Tahun 2017, Lobak termasuk jalan kota. Dan menurut kelas SPPJ, tipe pada Lobak menunjukkan bahwa jalan ini termasuk jalan sedang. Dan menurut kelas LLAJ, tipe pada Lobak kembali menunjukkan jalan ini termasuk jalan kelas 2. Hal ini, surat keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 202 Tahun 2017 telah terlampir.
Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 kembali terlampir. Selanjutnya yaitu Jalan Merpati Sakti. Menurut peruntukannya, jalan ini termasuk jalan umum yang bisa digunakan oleh masyarakat umum melalui SK Wali Kota nomor 202 tahun 2017. Menurut sistemnya, berdasarkan survei yang telah kami lakukan sebelumnya, Jalan Merpati ini termasuk jalan sekunder. Dan menurut fungsinya, karena tipe pada Merpati Sakti yaitu 2/2 tidak terbagi, 2 lajur dan 2 jalur, dengan lebar jalur sebesar 4 meter, menunjukkan bahwa jalan ini termasuk jalan lokal. Dan menurut statusnya, Jalan Permati Sakti termasuk jalan kota. Dan menurut kelas SPPJ, melihat dari tipe pada Merpati Sakti, jalan ini termasuk ke dalam jalan kecil. Dan menurut kelas LLAJ, kembali melihat pada tipenya, Merpati Sakti termasuk ke dalam jalan kelas 3. Surat Keputusan Wali Kota nomor 202 tahun 2017 kembali kami lampirkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 kami lampirkan. Selanjutnya yaitu Jalan Raja Wali Sakti. Menurut peruntukannya, Jalan Raja Wali Sakti termasuk ke dalam jalan umum. Diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai jalur pergerakan antar wilayah. Menurut sistemnya, Jalan Raja Wali Sakti berperan dalam menghubungkan kawasan dalam perkotaan dalam jaringan jalan sekunder. Menurut fungsinya, Jalan Raja Wali Sakti termasuk ke dalam jalan lokal sebagai jalur penghubung jaringan jalan arteri. Berdasarkan statusnya, melalui SK Wali Kota, Jalan Raja Wali Sakti termasuk jalan kota. Menurut kelas SPJ, jalan ini termasuk ke dalam jalan sedang. Dan menurut kelas LLAJ, Jalan Raja Wali Sakti berdasarkan kelas LLAJ-nya masuk ke dalam kelas 2. Dan kembali kami lampirkan keputusan Wali Kota Pekanbaru di sini. Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2023. Selanjutnya yaitu Jalan Delima. Menurut peruntukannya, Jalan Delima termasuk ke dalam jalan umum. Diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai jalur pergerakan antar wilayah. Lalu menurut sistem, Jalan Delima berperan dalam menghubungkan kawasan dan mendukung pergerakan antar kawasan dalam jaringan jalan sekunder. Menurut fungsinya, melalui tipe pada Jalan Delima yaitu 2 lajur dan 2 jalur tidak terbagi dengan lebar jalur sebesar 6 meter menunjukkan bahwa jalan ini kembali termasuk jalan lokal. Menurut statusnya melalui SK Wali Kota, diketahui bahwa Jalan Delima termasuk jalan kota. Menurut kelasnya, PPJ melalui tipe Jalan Delima, yaitu jalan ini termasuk jalan sedang. Dan menurut kelas LLAJ, tipe pada Jalan Delima yaitu jalan kelas 2. Kembali kami lampirkan bukti bahwa Jalan Delima termasuk ke dalam jalan kota. Dan kembali kami lampirkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2023. Demikian penjelasan dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Naila Kurotaini. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dafatul Rizky. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Selanjutnya yaitu untuk kategori yang khusus, kami mendapatkan 2 jalan yang merupakan jalan khusus. Yang pertama yaitu Jalan Lutfi, dan yang kedua yaitu Jalan Bina Widya. Next. Hal ini kami dapatkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 22, yaitu jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan. Next. Selanjutnya, kami juga mendapatkan klasifikasi jalan menurut fungsinya, yaitu jalan lingkungan. Kami mendapatkan 2 jalan lingkungan, diantaranya yaitu Jalan Satria 5 dan Jalan Satria 6. Untuk jalan lingkungan ini, menurut peruntukannya, Jalan Satria 5 dan 6 ini termasuk jalan umum. Menurut fungsinya, Jalan Satria 5 dan Satria 6 termasuk jalan lingkungan.
Menurut sistemnya, Jalan Satria 5 dan 6 termasuk ke jalan sekunder. Menurut statusnya, Jalan Satria 5 dan 6 termasuk ke jalan desa. Dan menurut kelas SPPJ-nya, Jalan Satria 5 dan Jalan Satria 6 termasuk jalan kecil. Lalu menurut kelas LLAJ, Jalan Satria 5 dan Jalan Satria 6 termasuk ke jalan kelas 3. Next. Selanjutnya yaitu ada Jalan Kamboja. Menurut fungsinya, menurut peruntukannya, Jalan Kamboja termasuk ke dalam jalan umum. Hal ini diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai jalur pergerakan antar wilayah. Lalu menurut sistem, Jalan Kamboja berperan dalam menghubungkan kawasan dan mendukung pergerakan antar kawasan. Hal ini termasuk ke dalam jaringan jalan sekunder. Menurut fungsinya, Jalan Kamboja termasuk ke dalam lingkungan. Hal ini didapatkan berdasarkan tipe pada Jalan Kamboja, yaitu 2 lajur dan 2 jalur tidak terbagi dengan lebar jalur sebesar 4 meter. Next. Menurut statusnya, Jalan Kamboja termasuk ke jalan kota. Menurut KSPPJ-nya, Jalan Kamboja termasuk ke dalam sistem jaringan jalan kecil. Menurut kelas LLAJ-nya, Jalan Kamboja termasuk ke dalam jalan kelas 3. Hal ini juga berdasarkan tipe pada jalan Kamboja, yaitu 2/2, tidak terbagi, dan dengan lebar jalur sebesar 4 meter. Next. Hal ini didapatkan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Pekanbaru nomor 202 tahun 2017. Next. Lalu menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2023. Next. Selanjutnya yaitu ada Jalan Naga Sakti. Menurut peruntukannya, Jalan Naga Sakti dapat dikategorikan sebagai jalan umum. Hal ini karena Jalan Naga Sakti diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai jalur pergerakan antar wilayah. Menurut sistemnya, Jalan Naga Sakti berperan dalam menghubungkan kawasan dalam jalan perkotaan. Hal ini termasuk ke dalam jaringan jalan sekunder. Menurut fungsinya, Jalan Naga Sakti termasuk ke dalam jalan konektor. Hal ini sebagai penghubung jalan arteri. Next. Menurut statusnya, Jalan Naga Sakti termasuk ke dalam jaringan jalan provinsi. Menurut kelas SPPJ, tipe pada Jalan Naga Sakti yaitu 6/2 terbagi, menunjukkan bahwa jalan ini termasuk ke dalam jalan SPPJ Jalan Raya. Dan menurut kelas FLAJ, Jalan Naga Sakti termasuk ke dalam jalan kelas 3. Next. Hal ini didapatkan berdasarkan keputusan Gubernur Riau nomor KPTS 7464 /X/2023. Dan next. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2023. Next. Selanjutnya yaitu ada Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta menurut peruntukannya termasuk dalam jalan umum. Dan menurut sistemnya, Jalan Soekarno-Hatta termasuk ke dalam jaringan jalan sekunder yang menghubungkan kawasan pergerakan antar perkotaan. Untuk menurut fungsinya, Jalan Soekarno-Hatta termasuk ke dalam jalan kolektor. Next. Menurut status, Jalan Soekarno-Hatta termasuk ke dalam sistem jaringan jalan provinsi. Menurut kelas SPPJ, Jalan Soekarno-Hatta termasuk ke dalam kelas SPPJ Jalan Raya. Menurut kelas LLAJ, Jalan Soekarno-Hatta berdasarkan kelasnya termasuk ke dalam kelas 2. Next. Hal ini juga dapat berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau nomor KPTS 7464 /X/2023 dan next. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2023. Next. Selanjutnya yaitu ada Jalan SM Amin. Jalan SM Amin termasuk ke dalam jalan umum. Hal ini diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai jalur pergerakan antar wilayah. Menurut sistemnya, Jalan SM Amin menghubungkan kawasan dan mendukung pergerakan antar kawasan yang dikategorikan sebagai jaringan jalan sekunder. Next. Untuk menurut fungsi, Jalan SM Amin termasuk ke dalam jaringan jalan kolektor.
Menurut status, jalan SMA Men termasuk di dalam sistem jaringan jalan provinsi. Menurut kelas SPPJ, pada tipe jalan SMA Men yaitu 4/2 terbagi dan menunjukkan bahwa jalan ini termasuk ke dalam jalan raya. Menurut kelas LLAJ, sesuai pada tipe jalan SMA Men tadi yang 4/2 terbagi, jalan ini menunjukkan bahwa menurut kelas LLAJ-nya, jalan SMA Men ini termasuk ke dalam kelas 2. Next. Hal ini didapatkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau nomor KPTS 7464/X dan /2023. Next. Dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2023. Next. Baik, mungkin itu saja penjelasan pemaparan klasifikasi jalan pada Kecamatan Bina Wijaya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dapatul Rizky atas pemaparan materinya. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, Naila Qurrataini dan Dapatul Rizky, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan peruntukannya, dari 15 jalan yang kami ambil, terdapat 13 jalan umum dan 2 jalan khusus, yaitu pada Jalan Bina Widya dan Jalan Mukhtar Lutfi. Yang kedua, berdasarkan sistem jaringan, mayoritas jalan tersebut termasuk ke dalam jaringan jalan sekunder yang melayani distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. Sementara hanya Jalan HR Subrantas dan Jalan Air Hitam yang termasuk jaringan jalan primer karena berfungsi sebagai penghubung antar wilayah pada tingkat yang lebih luas. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, ruas jalan yang disurvei tersebar pada seluruh tingkatan fungsi jalan, yaitu arteri yang terdapat pada Jalan HR Subrantas, Air Hitam, dan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan SMA Men. Yang kedua, jalan kolektor yang terdapat pada Jalan Nagasakti. Yang ketiga, jalan lokal yang terdapat pada Jalan Sri Kandi, Jalan Merpati Sakti, Jalan Raja Wali Sakti, Jalan D5, dan Jalan Lobak. Yang terakhir yaitu jalan lingkungan yang terdapat pada Jalan Satria 5, Satria 6, dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bina Widya memiliki jaringan jalan yang cukup lengkap, mulai dari jalan penghubung antar wilayah hingga jalan lingkungan permukiman. Yang keempat, berdasarkan status penyelenggaraannya, jalan-jalan yang berstatus jalan provinsi yaitu Jalan HR Subrantas, Jalan Nagasakti, Jalan Air Hitam, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan SMA Men. Umumnya memiliki fungsi arteri atau kolektor dengan lebar jalur yang lebih besar. Sedangkan jalan yang berstatus jalan kota seperti Jalan Sri Kandi, Merpati Sakti, Raja Wali Sakti, D5, Kamboja, Jalan Lobak, Jalan Satria 5, dan Jalan Satria 6 cenderung berfungsi lokal hingga lingkungan dengan lebar jalur yang lebih kecil. Yang kelima, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara tipe jalur dengan kelas SPPJ dan kelas LLAJ. Jalan dengan tipe 4/2 T atau 6/2 T umumnya masuk kelas SPPJ Jalan Raya dan kelas LLAJ kelas 1 atau kelas 2. Sedangkan jalan dengan tipe 2/2 TT umumnya masuk kelas SPPJ jalan sedang atau jalan kecil dengan kelas LLAJ-nya antara kelas 2 atau kelas 3. Berikut adalah hasil rekapitulasi dari 15 jalan di Kecamatan Bina Widya yang kami survei. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.